Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di agenda mingguan kita, yaitu nonton Overlord episode 8 season 4. Yang saat ini, seperti yang sudah kita, yang seperti sudah kita wanti-wanti dari jauh hari, kalau episode 8-nya bakalan langsung lompat ke volume 14 dan volume 12-13 itu bakalan masuk movie. So ini dia, mari kita lihat bagaimana cara animenya mengadaptasi novel terpanjang yang ada di Overlord. Dan ini jadi 6 episode loh. Jarang-jarang loh, satu volume dan 6 episode. Kita lihat nanti gimana ya eksekusinya. Dan bagaimana cara episode 8 ini menceritakan kejadian Holy Kingdom yang kena skip. Kita lihat sama-sama. Oke, sampai jumpa setelah gua nonton. Bye-bye. Ya, jadi fix ya. Di sini Renner singgung tentang kerajaan suci atau Holy Kingdom yang diserang sama Yaldabaoth. Ini udah ngasih tahu kalau misalnya kejadian di volume 12-13 itu beneran terjadi dan gak kena skip, cuma dilewati aja dari anime dan nanti bakal diceritain di movie. Artinya volume 12-13 tuh gak bakal di rearrange. Jadi timelinenya gak akan diacak nih, tapi tetap terjadi, cuma dilewatin aja tuh. Nah ini disinggung nih, kalau kerajaan suci itu sudah telah diserang oleh Yaldabaoth. Ya, oke, gua paham. Jadi cara mereka mengcover cerita yang kena skip dari volume 12-13 adalah dengan melalui dialog antara Zanak sama Jerkniv yang bisa dibilang tuh kayak recap pendek aja tentang kejadian yang ada di sana. Nah sebenarnya obrolan ini itu ada di novel, cuman nggak sedetail ini cara recapnya. Ada di novel kok di volume 14. Ya ini dia Lord Philip sedang mabuk-mabukan, bukannya memimpin kerajaan, bukannya memimpin fraksi mabuk. Luar biasa. Apa ini istilahnya kalau orang netizen bilang diam jadi mabuk, bergerak memicu perang. Memproduksi banyak bahan makanan yang jumlahnya sebanding. Oh, ini dia pengen ngebegal gandum. Iya. Dia mulai kepikiran rencana jenius, guys. Ngebegal. Lah, jangan bilang kena skip itu rencananya si Jerkniv. Si Philip hanya sabar, gue berhentiin di sini dulu ya. Apa jangan-jangan rencananya Philip tuh bakal kena skip dan hanya diceritakan dalam bentuk laporan. Jadi kita nggak diliatin tuh Philip yang ngebegal gandum. Ah ini dia Frost Dragon yang jadi kurir. Hejinmal tuh kayaknya tuh gemuk begitu. Bentar kita ulang coba. Hejinmal bukan sih? Oh bukan, nggak pakai kacamata kok. Oke kayak gitu bentuknya ternyata Frost Dragon yang jadi kurir. Oh iya bener pak. Aksi begalnya Philip kena skip dan cuma diceritain dalam bentuk laporannya si Albedo ini. Nah ini baru Hilma dipanggil. Kasian. Aduh kasian. Nah ini Albedo tuh, seingat gue ya, Albedo tuh berat untuk ngomong gara-gara ini ada hubungannya dengan Philip. Karena bisa dibilang Albedo tuh punya peran dalam membesarkan Philip lah, kalau nggak salah ya. Makanya Albedo tuh merasa kalau ada salahnya dia di dalam laporan ini. Hilma, aduh kasian Hilma. Aduh Hilma, gue liat dia gemetar aja udah ketawa lah. Aduh kasihan Hilma. Aduh Ainz tidak kenal. Onna, gara-gara tidak tahu nama sebutnya Onna. Kasihan Hilma tuh nggak tahu apa-apa sih. Hanya gara-gara dia tuh diberi tugas untuk mengawasi Philip biar ngebantu Albedo untuk membesarkan Philip. Makanya Hilma tuh diberi tanggung jawab. Aduh kasihan. Tiba-tiba Hilma dapat hidayah. Neya 2.0. Oh ya berarti bener tuh itu Avenger ya. Orang-orang tadi tuh semua member Avenger. Pertama kali diliatin tuh. Ya, cuma Ainz, lihatlah. Cuma Ainz yang bisa menebak pemikiran Lord Philip. Saking cerdasnya Ainz tuh. Bahkan Albedo dan Demir saya tuh tidak bisa memikirkan kemungkinan ini. Oh, baru juga dibahas bang. Demir sudah ngomong. Ini, tapi Paduka Ainz bahkan bisa membaca spontanitas orang bodoh. Albedo sampai heran kok bisa ada orang sebodoh itu, cuy. Kasihan Ainz. Iya di novel juga kayak gini nih. Ainz tuh nggak tahu apa-apa tiba-tiba udah perang aja. Oh, ini surat yang dikirim sama Sorcerer Kingdom. Semoga namanya Neya sama Draconic Kingdom disebut. Please, tolonglah. Di sini harusnya ada stempel mereka berdua. Sebagai bukti persetujuan terdapat segel dari negara penyihir, Sorcerer Kingdom.
Kekaisaran Baharut Empire, Kerajaan Naga, Draconic Kingdom, akhirnya nih disinggung nih. Dan sepertinya negeri kurcaci, Dwarf Kingdom. Harusnya masih ada satu, si The Faceless One. Di sebelah kerajaan suci, segel dari orang yang disebut Sita berwajah, The Faceless One. Siapa lagi kalau bukan Neya? Semuanya disebut di sini. Bagus. Nah, di sini nih si siapa namanya? King Ramposa 3 tuh ngotot, tidak mau dengar sarannya Zanak dan pengen ngelawan balik. Di sini nih lu bakal ngelihat betapa tololnya si King Ramposa 3. Aduh Zanak, kasihan sekali kamu nak. Di sini keras kepala sekali nih orang tua satu. Bagus banget Pak episode ini tutup. Iya gue ingat si King Ramposa 3 tuh pengen nawarin kepalanya sebagai ganti untuk memaafkan negaranya. Wah bagus banget dia tutup episode ini nih. Perfect cut, pintar. Ya walaupun ujung-ujungnya nggak diterima. Itu scene pembegalannya kena skip anime. Iya kena skip. Dari K, itu Ramposa kok bisa jadi raja ya? Buego bebal gak bisa terima masukan. Kasian banget Zanak jadi korban nanti ya. Terlalu bisa dibilang King Ramposa tuh terlalu kolot, sama keras kepala dan pengen mempertahankan harga dirinya gitu sebagai anggota kerajaannya. Sedangkan kalau mau bicara realistis, yang dilakukan Zanak itu udah yang paling benar tuh. Cuma ya sulit. Gak nyadar realita dia. Iya gimana ya? Kalau di posisinya King Ramposa tuh emang udah gak mikir logika, itu udah mikir harga diri soalnya. Banyak nih ya. Ini episode gimana ya? Ini episode bagus seriusan. Waktu gue ngelihat di bagiannya Zanak itu udah sedih sih. Gue udah dapat sedihnya sih waktu ngeliat Zanak. Zanak mati di episode berapa? Ini kan udah pernyataan perang ya episode ini. Artinya next episode kemungkinan udah ketemu Nigredo episode 9. Udah persiapan perang lah. Palingan Zanak mati antara minggu depan atau 2 minggu lagi episode 10. Siapa itu Sita berwajah? Itu Neya Baraya. Itu julukannya Neya karena dia pakai penutup mata si Neya. Neya tuh punya mata dianggap sebagai mata ikan mati. Jadi daripada dia nampilin matanya yang kelihatan tidak menarik, ditutup tuh matanya. Nah gara-gara itu makanya dia dapat julukan The Faceless One. Ini sebenarnya cerita di volume 13 sih. Nanti diceritain lah di movie. Intinya semenjak kejadian di volume 13 itu posisinya Neya udah naik drastis banget. Karena di ending volume 13 Neya tuh ngebangun kayak sekte gitu. Atau istilahnya apa ya, sekte lah, sekte yang memuji-muji Ainz. Mirip kayak Hilma tadi tuh, yang tiba-tiba setelah diselamatkan sama Ainz tiba-tiba dapat hidayah gitu, jadi memuji-muji Ainz. Nah Neya itu sama kayak gitu, cuman bedanya Neya itu ngebentuk sekte di Holy Kingdom. Nah di ending volume 13 Neya itu baru masa-masa awal ngebangun sekte. Nah di volume 14 ini sektenya Neya itu ternyata udah cukup kuat untuk bisa ngasih stempel dan memberikan pernyataan untuk menyetujui perang yang dilakukan Sorcerer Kingdom. Sekuat itu sektenya Neya sekarang. Makanya Neya tuh karakternya bagus banget. Aduh cuma saya nggak masuk, dilewatin dari anime. Kita harus tunggu movie baru ketemu Neya. Bagus seriusan, Neya tuh karakternya bagus banget. Lucu banget. Seingat gue, oh iya, gue baru ingat. Seharusnya di saat Ainz jalan sama Momon tadi, itu harusnya disinggung tuh karakter namanya Tira, si kembar tiganya Tina dan Tia. Dan di situ bakal disebutin kalau Ijania gabung dengan Sorcerer Kingdom. Itu kena skip dari anime. Ya berarti kita nggak bakal dapat kelanjutan mengenai kabar dari Ijania nih. Kita nggak bakal pernah lihat seperti apa wujudnya Tira, karena Tira itu muncul di situ tuh di momen tadi pas Ainz jalan sama Momon. Gimana ceritanya? Gue sendiri bingung sih. Volume 14 ini kan udah diadaptasi dengan jadi 6 episode, tapi masih banyak yang kena potong loh. Padahal cuma 1 volume doang. Sama di awal episode tadi itu harusnya diceritain tentang nasibnya Remedios. Kalau Remedios sudah mati, itu harusnya di situ. Nah, ini bakal jadi plot hole sebenarnya. Karena 12-13 kan kena skip. Jadi kita belum kenal nih, buat penonton anime itu belum kenal siapa itu Remedios. Jadi kalau lu nonton movie nanti, lu pasti bakal bertanya-tanya Remedios nih hidup atau tidak, mati atau tidak, gimana nasibnya nih setelah volume 13. Nah itu bakal dikonfirmasi cuma di volume 14 awal waktu Zanak ngomong sama Raynor tadi. Kalau nggak di skip ntar spoiler berat. Nggak masalah karena buktinya aja The Faceless One disebutin dari Holy Kingdom. Itu mah udah spoiler buat Neya. Artinya kalau lu mau singgung tentang Remedios itu nggak masalah mah. Karena masalahnya kalau di situ kena skip, di mana lagi diceritain nasibnya Remedios. Kok tiba-tiba tahu Draconic Kingdom setuju sama Sorcerer Kingdom? Nah itu salah satu plot hole di novel juga. Gue udah pernah bahas, cari aja kontennya. Udah pernah gue bahas tuh. Iya benar, udah pernah gue bahas nih. Apakah Draconic Kingdom jadi bawahannya Ainz? Udah pernah gue bahas 6 bulan lalu. Itu salah satu plot hole di volume 14. Jadi gini, gue kasih tahu lu ya. Volume 14 itu bisa dibilang salah satu volume yang lumayan banyak plot hole-nya. Salah satunya gue jelasin nih. Volume 14 tiba-tiba aja
Ijania udah bersekutu dengan Sorcerer Kingdom. Satu. Kedua, tiba-tiba Draconic Kingdom menyetujui pernyataan perang Sorcerer Kingdom. Itu nggak pernah dijelasin tuh dua-duanya tuh. Kenapa, alasan pastinya kenapa. Kalau kita asumsi mah bisa, tapi kalau alasan pastinya kita nggak tahu. Sama Remedios tiba-tiba mati. Itu juga nggak dijelasin kenapa Remedios tiba-tiba mati. Itu cuma disebutin aja Remedios mati. Nah, di situ adalah momen dimana kita lihat nih kalau cerita Overlord itu mulai dipercepat sama Maruyama. Makanya banyak plot hole tadi tuh yang tiba-tiba terjadi jadi. Lah, ini dari mana nih? Gimana ceritanya bisa sampai sini? Ijania siapa? Ijania tuh kelompok atau organisasi assassin terhebat yang ada di New World. Nah, Tia dan Tina yang ada di Blue Rose itu mantan anggota dari Ijania. Cuma mereka berdua kabur dari Ijania. Tina dan Tia itu kembar 3. Tina dan Tia keluar, masih ada satu Tira. Nah, Tira ini yang jadi penerus dan jadi pemimpin Ijania saat ini. Dan si Tira sekarang bisa dibilang jadi bawahannya Sorcerer Kingdom. Itu nggak pernah dijelasin tuh kenapa bisa gitu. Orang yang tak berwajah tuh negara atau organisasi atau cuma seorang aja, itu sekte. Makanya gue pengen banget lihat Neya. Harusnya tuh movie dulu dah keluar daripada season 4. Biar kita lihat nih Neya nih. Iya, Secret Unit. Ah iya, gue baru nyadar. Secret Unit juga kena skip. Oh iya, karena di prolog volume 14 itu harusnya kita bakal dikasih tahu kalau Albedo ngomong nih, dia punya rencana yang kalau ketahuan sama Floor Guardian, semua Floor Guardian bakal ngebunuh Albedo. Kena skip dari anime ya? Kok bisa ya? Banyak banget yang kena potong berarti dari volume 14. 6 episode mau nyeritain apa aja nih berarti? Apa jangan-jangan volume 15 masuk season 4? Siapa tahu tiba-tiba volume 15 masuk season 4, makanya di opening ada variable talisman. Itu kalau volume 15 tiba-tiba masuk season 4, gua sih benganga sih. Waduh. Waduh, gila. Kalau misalnya tiba-tiba ada volume 15 ya, gua udah nggak kaget soalnya kan volume 14 tiba-tiba muncul season 4 ya. Karena kan masih ada 6 episode nih. 8, 9, 10, 11, 12, 13, masih ada 5 episode. Volume 14 yang panjang begitu aja masih banyak kena skip nih. Kayaknya pengepungan Enauro bakal dilamain. Bisa jadi sih. Aduh, justru daripada lu kasih lama scene-scene tidak penting kayak gitu, mending lu lebih fokusin ke itu aja lah. Ke pendalaman cerita kayak tadi tuh, si Tira, Tina, si Albedo Secret Unit. Apakah karena difokuskan untuk scene peperangan? Aduh, scene perang di Overlord tuh tidak selama itu soalnya. Satu-satunya scene yang perang yang lama itu cuma waktu PA lawan PDL. Selebihnya mah cuma invasi doang. Ini mah ada potensi Godzilla-nya Aura juga kena skip ini kalau begini. Coba ya gue cek novel dulu ya. Kalau misalnya di anime ini berarti novel sudah sampai mana? Biar kita bisa ada bayangan nih. Pernyataan perang tuh chapter 1. Chapter 2 itu udah sampai tadi tuh. Yang surat-surat. What the hell? Pernyataan perang tuh chapter 2 loh. Episode 8 itu sudah sampai chapter 2. Sedangkan volume 14 cuma 4 chapter. Gimana ini? 9 itu bisa sampai chapter 3. Episode 10 udah chapter 4. Episode 11 udah epilog. 12-13 menyeritain apa kalau gitu? 15 kan? Lah, masa 15? Gak mungkin 15. Tiba-tiba volume 5. Aduh, Masalahnya terakhir kita mikir tidak mungkin volume 14 masuk. Tiba-tiba beneran masuk. Bisa aja volume 15 tiba-tiba masuk. Karena ini cepat banget loh. Jadi perhitungannya satu episode itu kira-kira 1,5 chapter. Nah, volume 14 hanya 4 chapter. Halo everyone. Vol 11 di akhir eps. Volume 11 di akhir episode itu cuma sepenggal itu. Yang volume 11 yang gue bilang tuh Lupus Regina ngomong kalau Ainz mati itu cuma sepenggal aja. Itu palingan cuma 5 menit udah cukup. Nggak usah terlalu lama. Apa jangan-jangan volume 12 mah? Tapi nggak bisa lah. Lah gimana sih, gue bingung sumpah gimana sih nih. Sebagai penonton anime aja flow-nya udah mantap, iya. Tapi sebagai pembaca novel tidak pak. Ini aneh banget nih season 4 nih. Terutama yang episode ini 8 ya. Ini terlalu cepat ini. Kecepatan ini pak. Ini kecepatan nih. Ada sesuatu ini. Ada sesuatu yang disiapin berarti di episode 12-13. Kita lihat aja lah minggu depan ya episode 9. Kalau ternyata episode 9 sudah nyampe chapter 3, emang fix pak episode 10 tuh udah kelar volume 14. Kalau misalnya ya episode 9 nanti udah masuk chapter 3, selesai. Episode 10 udah kelar volume 14. Jadi 11, 12, 13 mau cerita apa? Ini sama persis kayak volume 11. Volume 11 juga gini nih.
volume 11 itu chapter 1, chapter 2 itu kena skip semua, langsung jadi satu episode. Di episode 5 persis kayak gini juga. Waduh, apa ini? Apakah tiba-tiba ada volume 15? Tapi nggak mungkin sih, karena kan tidak ada tanda-tanda volume 15 di trailer. Sedangkan volume 14 itu ada tuh tanda-tandanya di trailer, cuma kita aja yang nggak nyadar. Intermission tuh pendek, intermission tuh sepenggal doang, nggak terlalu panjang. Dipanjang-panjangin bisa, cuman intermission pendek kok harusnya. Nah, Nigredo itu next episode. Melihat pemotongan yang secepat ini, udah fix berarti next episode 9 Nigredo muncul. Nigredo bakalan debut. Akhirnya, Nigredo fans akan melihat idolanya. Pas Albedo manggil Momonga, udah tanda-tanda kalau dia udah berdamai sama Ainz. Pas lagi berdua bisa aja Albedo boleh manggil Momonga, makanya nggak ada Albedo Secret Unit. Sulit sih, karena kalau Albedo Secret Unit hilang, artinya setup di season 2 itu sia-sia. Kalau memang Albedo Secret Unit sejak awal tidak mau diperlihatkan, harusnya scene yang ada di season 2 itu jangan diliatin. Tapi kan diliatin, artinya itu di setup dong di anime sama Mariyama. Cuma kenapa kena skip di season 4? Karena setelah season 4, kapan lagi Pak Albedo Secret Unit disinggung? Tinggal volume 15. Volume 15 palingan kena skip lagi nanti. Godzilla sih gue jadi pesimis ya. Awalnya gue optimis kalau Godzilla bakal muncul. Tapi ngelihat pemotongan kayak gini, aduh sulit bro. Jangan lu berharap dah Godzilla bakal muncul. Tira saja kena skip, apalagi Godzilla yang ada copyrightnya. Nah itu tadi episode 8 season 4 yang secara mengejutkan. Ternyata banyak banget kena skip loh. Gue gak tahu ya, ini season 4 pengen nyeritain sejauh apa coba. Karena waduh ada member gift lagi. Terima kasih Kref Banshee 5 member giftnya. Thank you, tapi sabar dulu biar gue closing dulu Pak. Tunggu Pak, saya closing dulu Pak. Sabar Pak, sabar. Ini yang nonton kontennya pasti bingung kenapa chatnya semua klaim-klaim. Ya itulah pokoknya ya episode 8 season 4 yang secara... Waduh masih ada Pak. Aduh tadi sudah ngomong apa lagi saya itu. Aduh apa sih. Ya itu pokoknya season 4 Overlord episode 8 ya, yang secara mengejutkan pemotongannya lumayan banyak loh. Padahal loh kok masih ada gabung membership. Bentar Bapak, bentar tunggu. Kita closing. Ya masih ada leh. Berapa orang ini Pak? Udah habis nih harusnya. Allahumma sholli ala. Sabar Bapak, tunggu saya closing dulu baru kita lanjut. Tunggu. Ya Tuhan, kayaknya cuma 10 deh. Ini kayaknya ada lebih dari 10. Udah habis. Oke. Muncul lagi nih. Wala. Iya. Nah, iya. Sakti saya, Pak. Habis kayaknya. Oke, habis. Ya itu tadi season 4 episode 8 ya, yang secara mengejutkan ternyata pemotongannya wow, banyak banget Pak. Padahal volume 14 ini itu kemungkinan besar bakal diadaptasi jadi 6 episode, 8-13. Tapi baru episode 8 aja itu pemotongannya udah panjang banget loh. Itu udah sampai chapter 2 di awal-awal banget. Artinya kalau pemotongannya kayak gini terus, bisa aja volume 14 tuh bakalan berakhir di episode 10 atau 11. Ya kalau ternyata kayak gitu baru 12-13 mau nyeritain apa? Aduh gue bingung sumpah mau berspekulasi kayak gimana lagi nih season 4 nih. Kita lihat aja lah nanti ya kayak gimana ya. Thank you semua yang udah temani. Thank you semua yang udah nonton konten ini sampai selesai. Sampai jumpa di konten minggu depan. Bye bye.